mati untuk sektor-sektor atau bicara terkait sektor-sektor strategis yang mana memang menjadi fokus dari pemerintah. Sebetulnya bagaimana untuk sejauh ini investasinya di sana dan kiranya sudah ada PMA mana saja yang bisa dibocorkan juga kepada kami? Sekarang pemerintah lagi fokus betul terhadap investasi di sektor hilirisasi. Hilirisasi ini tidak hanya nikel. Nikel kemarin sudah kita tanda tangani lagi perusahaan kolaborasi antara Eramet dari Prancis, Kala Group dari Sulawesi, kemudian Powerco dari Jerman, dan Stellantis. Ini untuk membangun ekosistem baterai mobil yang berbasis green energy. Ini perpaduan antara perusahaan Eropa dan perusahaan dalam negeri. Ya, itu satu. Tadi saya baru habis pimpin rapat untuk membangun kawasan industri terintegrasi salah satu yang terbesar nanti untuk membangun pabrik kaca. Perusahaan ini salah satu terbesar di dunia. Investasinya cukup gede, di atas 10 billion US dollar. Ini untuk membangun solar panel. Nah, ini perusahaannya dari China. Xinji. Jadi saya akan berangkat ke Korea besok dan sekaligus saya ke China untuk mengunjungi pabrik mereka. Selain itu ada beberapa perusahaan lain yang saya tidak bisa sebut karena masih bagian daripada komitmen yang harus kita jaga. Tetapi apa yang saya mau sampaikan, perusahaan-perusahaan ini semua akan membangun industri untuk hilirisasi terjadi di Indonesia. Termasuk kemarin saya ke Amerika, ada perusahaan Amerika yang akan membangun juga bagian industri solar panel di Batang. Itu investasinya 7 triliun. 7,5 triliun rupiah. Ini Amerika. Jadi ini merata kita bos. Amerika, Eropa, Korea, China. Jadi nggak benar kalau dibilang bahwa kita hanya urus China. Enggak, kita urus. Tapi memang bahwa mereka lebih banyak. Ya siapa suruh mereka yang mau. Kan ini kan investasi bos. Kita banyak orang bilang kenapa urus Cina terus. Bukan persoalannya urus Cina, gue juga urus yang lain. Tapi Indonesia itu ibarat wanita ya. Mohon maaf ya, saya harus mengatakan ya. Menganalogikan seperti wanita. Wanita cantik, dari timur lah katakanlah, hitam manis lah ya. Mereka ini juga pingin untuk berpacaran dengan orang Amerika, dengan orang Eropa. Tapi yang lebih suka mereka ini Korea, Jepang sama China. Terus masa kita harus jual diri ke Eropa sama Amerika? Yang benar aja dong. Jadi sebagai wanita yang punya integritas, yang punya harga diri, dia hanya mau kepada orang yang suka sama dia. Dengan aturan-aturan dan tata kelola serta etika yang baik. Itu kira-kira logikanya. Bukan karena kita mau yang ini, memang itu yang mau sama kita, terus kenapa harus kita. Masa kita mau kejar-kejar mereka? Salah kalau kita tidak membuka diri. Gitu bos ya. Jadi kita dorong betul dan kita masuk di hilirisasi. Jadi yang di Kepri nanti itu adalah ekosistem untuk membangun solar panel, pabrik kaca, dan kita akan membangun listrik dari energi matahari, dan itu dari bahan bakunya dari pasir kuarsa. Hubungannya terhadap Indonesia. Oh bagus-bagus aja. Ya, karena kita kan salah satu FDI terbesar di Asia Tenggara. Jadi alur dana yang masuk FDI dunia, yang masuk ke Asia Tenggara itu yang pertama Singapura. Tapi itu sektor keuangan. Kita nomor 2 setelah Singapura. Tetapi kalau di sektor real, kita paling pertama, nomor 1. Jadi fun-fun aja lah. Jangan juga dianggap ini sesuatu yang seperti dunia mau kiamat bos. Tapi saya punya pengalaman ya. Ternyata mengurus investor asing, FDI itu tidak hanya cukup dengan membaca buku. Tapi teknik negosiasi, teknik komunikasi, ada trust. Dan global, jujur aja, mereka percaya kepemimpinan Jokowi. Karena menteri investasi atau Menko-nya bagus, enggak. Mereka percaya Pak Jokowi. Kenapa bisa percaya? Karena konsisten. Mampu mengelola negara dalam keadaan dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kami ini sebenarnya mendapat durian runtuh dari kepemimpinan Pak Presiden Jokowi yang hebat. Gitu. Oke, baik. Untuk negara yang
sedang dijajaki atau ingin dijajaki sebetulnya arahnya kemana? Apakah memang mengarah pada sektor-sektor strategis yang ditentukan Presiden Jokowi atau sebetulnya ada hal lain yang kiranya juga belum terpublikasi? Mayoritas di arah apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya itu di guidance langsung oleh Pak Jokowi. Saya itu langsung diarahkan, Mas Bahlil begini, sektornya ini, lakukan seperti ini. Itu langsung diarahkan. Nah, ada juga yang lainnya tapi minim sekali. Oke, baik. Pak Bahlil, ini andai kita mengamati juga secara data begitu ya, KPPIP menargetkan 58 proyek dalam PSN yang diselesaikan di tahun 2024 atau selesai di tahun 2024. Sebenarnya andai kita bicara terkait progres sejauh ini, sudah berapa banyak juga dari angka yang mana juga nanti ditargetkan di tahun 2024? Kalau progres realisasi sih saya pikir dalam keadaan dalam kondisi on the track ya. Bahwa ada beberapa yang belum jalan memang iya, ada persoalan lahan. Dan saya pikir itu bagian daripada proses lah. Investasi ini di dunia sekarang ini gak gampang Mas. Justru jantung pertahanan ekonomi kita sekarang itu investasi Mas. Makanya saya agak tidak setuju dengan IMF itu. Ngomongnya itu. Merusak investasi kita, yang merusak industrialisasi kita. Deindustrialisasi itu adalah rekomendasi IMF di saat krisis ekonomi tahun 98. Kalau mau dibuka lagi dokumen itu, lihat aja rekomendasinya. Apa rekomendasinya? Jangan ekspansi pada industri. Industri-industri strategis ditutup. Seperti PT Dirgantara tutup. Akhirnya apa? Industri kita terjadi deindustrialisasi. Dulu kontribusi ekonomi pada sektor industrialisasi itu sekitar 30% lebih. Investasi hampir 40%. Dipangkas bantuan-bantuan sosial. Gimana keadaan ekonomi begitu? Orang udah mau mati pun masih dipangkas. Oke, mungkin ada juga upaya perlawanan gitu dari pernyataan IMF dari Menteri Investasi, Pak Bahlil. Silakan aja kalau dia lawan. Negara kita sudah merdeka kok. Saya mengatakan kepada mereka bahwa jangan campur adu dan jangan campur-campur urusan negara kami. Negara kami ini tanpa rekomendasi mereka sudah bagus kita. Ya, kita sudah selesaikan utang kita. Dan sekarang kita pakai cara kita sendiri dan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara G20. Tanpa rekomendasi IMF, apa urusannya? Kita membangun hilirisasi, kita dihadang oleh WTO. Tapi kita jalanin terus. Karena kita yakini tujuan negara ini kita yang tahu, bukan mereka. Kalau mereka yang mengarahkan kita, ada something. Emang kita merdeka ini hasil pemberian. Kalau kita mengikuti Belanda, negara ini nggak akan merdeka sampai sekarang. Baru kemarin diakui bahwa kita sudah merdeka. Apakah tidak merupakan bagian daripada mereka? Saya berpendapat mereka adalah representasi dari pikiran-pikiran itu. Jadi jangan ngatur negara kita. Yang tahu negara kita ini mau arahkan kemana ya kita sendiri. Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Kalau pikiran mereka baik, cocok untuk Indonesia, kita pakai. Tapi kalau pikiran mereka nggak cocok untuk Indonesia, ya sorry. Jangan ngatur rumah tangga orang, ngurus aja lah. Jadi tolong sampaikan kepada mereka, ngurus aja negara-negara yang kondisi ekonominya lagi sakit.